Selamat pagi pemirsa. Berita Padang hadir kembali hari ini bersama saya Adini dan sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut selengkapnya. Polisi akan memeriksa kejiwaan pelaku penodaan kitab suci umat Islam di Tanah Datar. Satroni toko grosir, 2 pemuda di Padang diciduk polisi. Proyek penanggulangan bencana gagal, warga Padang Pariaman takut banjir. Jumpa pers yang digelar di Mapores Tanah Datar menghadirkan langsung NWH. Tersangka pelaku perbuatan tak senonoh di hadapan kitab suci di Tanah Datar. Di hadapan awak media, Wakapolres Tanah Datar, Kompol Hikmah menerangkan bahwa perbuatan menyimpang yang dilakukan NWH telah dilakoninya sejak tahun 2021 silam. Namun untuk perbuatan tak terpuji di hadapan kitab suci ini baru dilakukannya pertama kali. NWH telah menyebarkan sekitar 15 video tak senonoh melalui aplikasi di media sosial. Namun video yang melecehkan kitab suci langsung dihapusnya saat mengetahui video itu viral di jagat maya. Perbuatan menyimpang tersebut dilakukan NWH berdasarkan permintaan pemesannya dari dunia maya, dengan imbalan pulsa rata-rata sebesar Rp50.000. Dari pengakuan NWH, sejak tahun 2021, dirinya telah meraup uang sekitar Rp2 juta. Polres Tanah Datar akan mendatangkan ahli untuk memeriksa kejiwaan pelaku. Selain itu, juga akan menyelidiki lebih lanjut kemungkinan dan adanya pihak lain yang terlibat. Kalau untuk perbuatan pengakuan dari pelaku ini sudah berulang kali, namun yang sempat viral ini baru satu kali. Perdana ya Bu ya? Baru perdana. Kita akan melakukan penyelidikan dan pendalaman lebih lanjut, mungkin ada motif-motif lain dari pelaku ataupun mungkin ada keterlibatan dari pihak-pihak yang lain. Ketua Majelis Ulama Indonesia Tanah Datar sangat menyayangkan perilaku remaja yang baru beranjak dewasa ini. Orang tua, tokoh adat, tokoh ulama dinilainya abai dalam membimbing anak keponakannya. Sangat-sangat menyayangkan. Ini terjadi pada warga kita Tanah Datar dan ini sesuatu yang tentu melanggar agama, melanggar adat, melanggar budaya, melanggar banyak hal. Namun tentunya kita berharap kepada semua pihak, orang tua, tokoh adat, tokoh ulama untuk ini menjadi perhatian bahwa ini mungkin satu hasil dari pengabaian pendidikan kita di keluarga, di sekolah, di lingkungan, dan semoga ini tidak akan terjadi masa depannya insyaallah. Kasus penodaan kitab suci ini membuat warga Sumatera Barat tersentak karena terjadi di ranah yang warganya memegang teguh nilai-nilai agama dengan filosofi adat Basandi Syara, syarat Basandi Kitabullah. Sri Luis melaporkan dari Tanah Datar. Terpikirkan disip semua. Darurat tidak dilaksanakan dulu. Disip bukan disip ya ceknya lah. Viralkan semua. Viral. Ini tapi sifat. Keluarga salah satu pasien di Rumah Sakit Umum Pusat M. Jamil Padang heboh dan mengusir semua perawat. Aksi ini dilakukannya karena orang tuanya meninggal dunia. Sang anak berang karena perawat lalai dan tak mau menangani orang tuanya, dengan alasan mereka akan ganti shift. Video kehebohan keluarga pasien itu beredar luas di media sosial. Menanggapi video itu, Senin siang, pihak rumah sakit memberikan keterangan. Pasien bernama Yuliarni dan berusia 64 tahun dirawat di ruang high care unit bedah dengan diagnosa pasca operasi luka bakar setelah operasi amputasi jari kaki kiri. Pasien sudah dirawat intensif sejak tanggal 13 Oktober lalu dan dinyatakan meninggal hari Minggu pukul 3:30 sore.
Selama masa perawatan, pasien harus dipantau secara intensif baik dari dokter maupun dari perawat. Menurut Dirut RSUP M. Jamil, Dovi Janas, pasien harus dilakukan pembersihan jalan nafas secara berkala karena terjadi penumpukan cairan. Saat bersamaan dengan waktu pergantian shift, pasien mengalami penurunan kesadaran. Itu salah satunya. Nah, pergantian shift ini tentu ini yang kita telusuri. Sebenarnya nggak ada dengan pergantian shift ini menelantarkan pasien, apalagi di ICU itu harus dijaga secara baik. So, ini pasien memang dalam kondisi berat. Kalau di ICU kondisi berat, apalagi udah pakai tracheostomy. Jadi tracheostomy itu kesadaran kan menurun. Kalau kita lihat sebenarnya tadi, kalau kita lihat di video itu ada dokter jaganya tuh, ada dokter jaga yang baju hijau. Saat ini pihak rumah sakit tengah menginvestigasi insiden tersebut dan tidak menutup kemungkinan akan memberikan sanksi atau tindakan internal kepada oknum perawat jika ditemukan adanya unsur kelalaian. Robiham melaporkan dari Padang. Sejak pagi, ratusan kelompok warga berjalan kaki dan berbaris dengan tertib menuju lapangan Bancalaweh. Mereka ingin mengikuti aksi bela Palestina yang digelar oleh Aliansi Masyarakat Padang Panjang Bela Palestina. Ribuan warga dari berbagai lapisan, golongan dan usia tumpah ruah di lapangan Bancalaweh. Bagi Padang Panjang, aksi ini merupakan aksi yang terbesar karena diikuti oleh lebih dari 5.000 warga. Hampir 10% dari total penduduknya yang berjumlah 54.000 orang. Selain warga, pejabat Padang Panjang dan tokoh nasional juga menghadiri aksi bela Palestina ini. Salah seorang tokoh nasional, Bakhtiar Nasir, juga hadir dan berorasi. Pejabat Wali Kota Padang Panjang, Sony Budaya Putra, sangat terharu dengan kepedulian warga Padang Panjang. Hal ini dibuktikan dengan kehadiran ribuan warga dan berpartisipasi, mereka berdonasi. Apakah itu yang bisa kita berikan dalam bentuk doa? Apakah itu dalam bentuk materi? Atau juga dalam bentuk lainnya? Sekecil apapun bantuan dan dukungan yang kita berikan, insya Allah akan sangat bermanfaat untuk saudara kita di sana. Kepada panitia kami akan titipkan 50 juta rupiah sumbangan dari IMF. Aksi yang dilakukan hingga siang ini berhasil mengumpulkan donasi hampir 300 juta rupiah. Semua dana yang terkumpul diserahkan ke Komite Nasional Rakyat Palestina. Aldian melaporkan dari Padang Panjang. Untuk membela Indonesia, siap membela Minangkabau. Siap. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Solo bersama petugas Dinas Lingkungan Hidup Senin siang melakukan pembersihan. Pohon yang selama ini menjadi pelindung di sepanjang jalan-jalan utama dipangkas, bahkan ditebang. Keberadaannya dikhawatirkan bisa menjadi ancaman keselamatan warga. Pohon yang rata-rata berusia tua ini dikhawatirkan sewaktu-waktu tumbang diterjang angin kencang, sehingga mengancam permukiman serta warga yang berada di sekitarnya. Hal ini dilakukan petugas karena dalam beberapa hari terakhir, cuaca buruk sering melanda kawasan ini. Manfaatnya yang pertama yaitu kepada warga yang tinggal atau rumah yang dekat sini. Kalau setidaknya ada angin, mungkin rumah akan ditimpa kan. Yang kedua, manfaatnya untuk fasilitas umum. Seandainya ada yang lewat di sini, takutnya kita terjadi di pohon tumbang. Jadi efek sampingnya mungkin akan merugikan pada masyarakat yang lewat di sini. Kita dari BPBD Kota Solo bersama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Solo. Jadi beberapa hari ini kami melakukan penebangan dan pemangkasan kayu-kayu besar yang berpotensi akan tumbang, Pak. Karena kita takutnya nanti kayu ini tumbang dan tentu bisa jatuh korban nantian. Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah terus memantau keberadaan pohon-pohon tua yang mengancam keselamatan warga.
Tidak hanya di sepanjang jalan, tapi juga di tempat-tempat umum lainnya. Dari Solo, Garnadi melaporkan.